Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran online hari ini. Oke, jadi pada pertemuan hari ini Bapak akan membahas materi tentang bilangan berpangkat serta KPK dan EPB. Oke, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan bulat serta bilangan pecahan. Nah, jadi selanjutnya yaitu tentang bilangan berpangkat serta KPK dan EPB. Oke, langsung saja. Bilangan berpangkat bulat positif. Oke, bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah eksponen. Nah, sebagai contohnya, nah jadi ini merupakan salah satu contoh bilangan berpangkat, di mana ini dibaca 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3, jadi 2 itu ada pengertiannya dan 3 itu juga ada pengertiannya ya. Oke, langsung saja. Yang pertama itu bilangan berpangkat. Suatu bilangan bulat dapat dinyatakan dalam bentuk perpangkatan, di mana perpangkatan bilangan adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Oke, jadi ingat ya, perpangkatan itu adalah perkalian berulang untuk bilangan yang sama. Nah, jadi bentuk umum perpangkatan bilangan bulat, kalian bisa lihat A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Berarti A-nya yang dikalikan, A-nya yang dikalikan sebanyak N kali. Ya, jadi ini A kali A kali A sebanyak N kali. Oke, apa itu A dan apa itu N? A itu adalah bilangan pokok. Jadi A ini disebut dengan bilangan pokok. Kemudian N-nya itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Oke, untuk contohnya 3 pangkat 3. Nah, jadi 3 pangkat 3 jika kita gunakan bentuk umum dari perpangkatan itu akan menjadi 3 kali 3 kali 3. Berarti 3-nya ini dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi 3, 1, 2, 3 ya. Jadi 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, 3 kali 3 9, 9 kali 3 oke, 27. Oke, untuk contoh yang lain 4 pangkat 4. Nah, jadi 4 pangkat 4 itu sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jadi 4-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya yaitu 256. Oke, selanjutnya yaitu sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat positif. Oke, jadi pada perpangkatan itu juga ada sifat-sifatnya. Oke, untuk sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ya, jadi A itu bilangan pokok, M dan N itu adalah pangkatnya. Nah, jadi jika bilangan pokoknya sama, nah walaupun pangkatnya berbeda, jika dia merupakan suatu perkalian, maka pangkatnya bisa dijumlah. Dengan syarat, ingat, bilangan pokoknya harus sama. Jika bilangan pokoknya sama, dia pangkatnya bisa dijumlah. Namun jika bilangan pokoknya berbeda, dia tidak bisa dijumlah ya. Oke, sebagai contoh, 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 itu akan sama dengan 3 pangkat 3 tambah 2. Nah, ini kan bilangan pokoknya 3. Ini juga bilangan pokoknya 3. Jadi bilangan pokoknya sudah sama. Jika bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya bisa dijumlah. Jadi 3 pangkat 3 tambah 2 itu akan sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu berarti 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 243. Oke, untuk sifat yang kedua, A pangkat M
dibagi A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau perkalian dia ditambah, maka untuk pembagian dia dikurang. Jadi ingat ya, ini syaratnya juga sama. Bilangan pokoknya harus sama. Jika dia tandanya dibagi, maka pangkatnya dikurang. Oke, untuk contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2. Jadi tinggal kita kurangi pangkatnya. Jadi 2 pangkat 5 kurang 3. 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi sisanya adalah 2 pangkat 2. Hasil dari 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, itu baru 2 sifat. Oke, untuk sifat berikutnya A pangkat M dipangkatkan N. Nah, jadi A pangkat M dipangkatkan dengan N. Jadi dia sudah berpangkat lagi dipangkatkan. Nah, jika kalian menemukan bentuk seperti ini, A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu artinya A-nya pangkat M kali N. Jika pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Oke, sebagai contoh 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka hasilnya itu adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 itu sama dengan 6, maka 2 pangkat 6. Hasil dari 2 pangkat 6 itu adalah 64. Oke, ini harus diingat ya. Untuk sifat berikutnya, mana A kali B dipangkatkan dengan M, itu hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Jadi A dalam kurung A kali B pangkat M. Jadi A nya dipangkatkan dengan M dan B nya juga dipangkatkan dengan M. Oke, jadi ini jika bentuknya seperti ini, dia tidak bisa dijumlah ya. Walaupun dia sama-sama berpangkat dan dikali, tapi tidak bisa dijumlah pangkatnya karena bilangan pokoknya berbeda. Ini A, ini B. Oke, untuk contoh 2 kali 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 3 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, jika kalian kalikan biasa, ini kan 6. Oke, berarti 6 pangkat 3. 6 kali 6 36. 36 kali 6 216. Kalau ini 2 pangkat 3 itu 8 dan 3 pangkat 3 itu 27. 8 kali 27 sama dengan 216. Jadi ini sama ya. Jika kalian kalikan dulu baru dipangkatkan, itu sama hasilnya dengan dia dipecah pangkatnya ya. Jika dihitung hasilnya sama-sama 216. Oke, untuk berikutnya yang kedua itu ada bilangan pecahan yang dipangkatkan. Jika tadi bilangan bulat, nah sekarang itu bilangan pecahan yang dipangkatkan. Perpangkatan pecahan adalah perkalian berulang dari suatu pecahan. Oke, jika A, B, dan N adalah bilangan bulat ya, jadi B-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, bentuk umum dari perpangkatan bilangan pecahan. Nah, jadi ini ya bentuk umumnya. A per B itu kan dia pecahan. A per B pangkat N itu sama dengan A per B kali A per B sebanyak N kali. Nah, jadi yang berbeda itu hanya di bilangan pokoknya. Jika tadi dia hanya A, ya sekarang A per B karena dia pecahan ya. Jadi pengertiannya juga sama. A per B nya itu adalah bilangan pokok dan N nya itu adalah pangkatnya. Jadi dalam suatu pecahan kan sudah pasti B nya tidak boleh sama dengan 0
Karena kalau dia sama dengan 0, dia tidak akan terdefinisi nilainya. Oke, untuk contohnya 1/2 pangkat 3 itu artinya 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Jadi 1/2 nya dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 1/8. Nah, jadi 1 kali 1 kali 1 kan 1. 2 kali 2 kali 2 ya, jadi 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi hasilnya adalah 1/8. Selanjutnya yaitu sifat-sifat perpangkatan bilangan pecahan. Jika di bilangan bulat ada sifat-sifatnya, nah, jadi bilangan pecahan juga ada sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi masing-masing dia dipangkatkan ya. Jika bentuknya seperti ini, jika kalian ingin pecah, maka hasilnya adalah A pangkat M dan B nya juga pangkat M. Oke, untuk contohnya 2/3 pangkat 3 itu akan sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi hasilnya 2 pangkat 3 itu adalah 8 dan 3 pangkat 3 itu adalah 27. Jadi hasil dari ini itu adalah 8/27. Oke, untuk sifat yang kedua, nah sama dengan perkalian ya, hanya saja bilangan pokoknya berupa pecahan. Nah, jika bilangan pokoknya sudah sama, maka jika operasinya perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Sebagai contoh, 1/2 pangkat 3 kalikan dengan 1/2 pangkat 2. Nah, jadi ini kan sudah sama dia bilangan pokoknya. Jadi karena tandanya perkalian, maka pangkatnya itu kalian jumlah. Oke, hasilnya adalah 1/2 pangkat 5. 1 pangkat 5 itu adalah 1 dan 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi hasil dari ini itu adalah 1/32. Oke, untuk sifat yang ketiga dari bilangan pecahan, nah, sama ya seperti yang pertama tadi bilangan bulat, hanya saja ini bilangan pokoknya diganti dengan pecahan. Jadi jika dia dibagi, pangkatnya dikurang. Kalau dia dikali, pangkatnya ditambah. Sebagai contoh, bilangan pokoknya 2/3. Ini juga 2/3. Berarti, maaf ya, ini harusnya dibagi. Sorry. Jika dia dibagi, maka pangkatnya dikurang. Sehingga 2/3 pangkat 5 kurang 3. Hasilnya adalah 2/3 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 dan 3 pangkat 2 itu 9. Maka hasil dari ini itu adalah 4/9. Oke, untuk sifat berikutnya, nah, sama ya seperti yang di bilangan bulat. A per B pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A per B pangkat M kali N. Oke, untuk contohnya 3/5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2, maka 3/5 itu pangkatnya 2 kali 2, sehingga 3/5 pangkat 4. Jika dihitung, hasilnya itu adalah 81/625. Jadi sifat-sifatnya itu harus kalian ingat ya, karena itu juga penting dalam proses perpangkatan. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, bilangan berpangkat negatif. Nah, jika tadi bilangan bulat berpangkat positif, yang sekarang adalah bilangan berpangkat negatif. Oke, seperti apa bilangan berpangkat negatif? Nah, sebelum membahas bilangan berpangkat bulat negatif, perlu kalian ketahui bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya.
Jadi ini harus kalian gunakan sebagai patokan. A pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, jadi bentuk umum perpangkatan bilangan negatif. Oke, salah ya. Bentuk umum perpangkatan bilangan negatif. Nah, kita mulai dari yang ini. 1 sama dengan A pangkat 0. Jadi berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Mau itu 1 juta, mau itu 1/3. Jika sudah pangkatnya 0 hasilnya adalah 1. Oke, dari sini kita akan pecah. Nah, atau kita akan gunakan yang lain sebagai pengganti 0, yaitu adalah M ditambah negatif M. Jadi M tambah negatif M itu kan sama dengan 0. Jadi dia sama saja ini bentuknya ya. Jadi 1 itu sama dengan A pangkat M tambah negatif M. Nah, sehingga dia akan menjadi 1 itu sama dengan A pangkat M kali A pangkat negatif M. Nah, karena kan dia jika perkalian pangkatnya kan ditambah. Nah, jadi karena ini ditambah maka dia akan menjadi suatu bentuk perkalian. Jadi bentuknya seperti ini ya. Sehingga kita akan dapatkan bentuk umumnya A pangkat negatif M itu akan sama dengan 1/A pangkat M. Jadi ini itu jika ini dibawa ke kiri maka hasilnya akan menjadi 1/A pangkat M itu sama dengan A pangkat negatif M. Ini ya. Atau jika kalian pindahkan yang ini A pangkat negatif M, maka A pangkat M itu sama dengan 1/A pangkat negatif M, di mana A nya itu merupakan bilangan bulat dan M nya bilangan bulat positif. Oke, sebagai contoh 3 pangkat negatif 3. Nanti 3 pangkat negatif 3 itu jika kita gunakan bentuk umum yang pertama yang ini, A nya 3, M nya juga 3, berarti ada negatifnya. Maka hasil dari 3 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1/3 pangkat 3. Jadi hasilnya 1/27 ya. Contoh yang lain, 1/2 pangkat negatif 3. Lalu kalau jika bentuknya seperti ini, yang mana kita gunakan? Yang ini ya. Jadi 1, A nya itu 2, negatif 3 M nya ya. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, jadi itu bilangan berpangkat negatif. Oke. Nah, jadi bilangan berpangkat sudah selesai. Selanjutnya yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Tentunya di SD kalian sudah pernah dibahas tentang KPK ya. Nah, apa itu KPK? Jadi KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kelipatan itu sendiri adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Jadi kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah kelipatan-kelipatan dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama dan terkecil. Jadi jika kita cari kelipatannya, yang kita gunakan itu adalah bilangan yang bernilai sama tapi yang paling kecil. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Tentukan KPK dari 3 dan 4. Yang kedua, tentukan KPK dari 8 dan 10. Oke, penyelesaiannya kita cari dulu kelipatan 3. Jadi untuk mencari kelipatan itu adalah ya, kelipatannya habis 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 kayak gitu ya. Atau bisa kalian gunakan perkalian 3. Mulai dari 1, 2, 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3 dan seterusnya. Itu namanya kelipatannya. Atau bisa kalian gunakan
dimulai dari 3. Kalau kelipatan itu berarti ditambah 3, terus 3 tambah 3 6, tambah 3 9, tambah 3 12, dan seterusnya. Nah, jadi didapatkan kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kelipatan 4. Kelipatan 4 dimulai dari 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, sehingga jika kita lihat dari angka-angka hasil dari kelipatan 3 dan 4 ini, kita cari angka yang sama atau bilangan yang bernilai sama dan terkecil. Jadi kita cari yang bernilai sama. Oke, dari depan yang sama itu 12. Kemudian lagi 24. Nah, dari 12 dan 24 kita dapatkan yang terkecil itu adalah 12 ya. Nih, 12 yang terkecil, yang sama dan terkecil. Sehingga KPK dari 3 dan 4 itu adalah 12. Oke, untuk yang kedua, KPK dari 8 dan 10. Berarti kita cari kelipatan 8 dan kita cari juga kelipatan 10. Oke, sehingga dari kelipatan ini kita dapat yang sama itu nih, 40 dan 80. Sehingga kita gunakan bilangan yang sama dan terkecil, sehingga KPK dari 8 dan 10 itu adalah 40. Ini ya, KPK dari 8 dan 10 adalah 40. Nah, itu terkait dengan KPK. Kemudian kita akan menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima. Jika tadi kita menentukan KPK dengan kelipatan, nah sekarang kita gunakan faktor prima untuk menentukan suatu KPK. Oke, faktorisasi prima suatu bilangan yaitu penulisan bilangan menjadi bentuk perkalian dari bilangan-bilangan prima. Nah, sebelum itu kalian tentunya sudah tahu kan apa itu bilangan prima. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Oke, sebagai contoh, bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalau 9 itu tidak ya. 9 itu kan bisa 3 kali 3. Jadi tidak hanya 1 dan 9 saja pembagiannya ya. Nah, kalau 5 kan hanya perkaliannya hanya ada 1 saja, yaitu 1 kali 5 kayak gitu. Jadi yang kalian gunakan untuk membagi dalam menentukan KPK ini adalah gunakan bilangan prima sebagai pembaginya. Oke. KPK dari beberapa bilangan ditentukan dengan cara mengalihkan semua faktor prima dari bilangan-bilangan tersebut. Jika ada faktor prima yang sama, dipilih faktor prima dengan pangkat terbesar. Oke, sebagai contoh, tentukan faktorisasi prima, tentukan KPK dari 72 dan 96. Jadi ini akan kita cari dengan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Jadi akan Bapak jelaskan bagaimana cara menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu 72 ya. Oke, 72. Jadi kita bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. Jika tidak bisa 2, gunakan 3. Jika tidak bisa 3, gunakan 5. Jika tidak bisa 5, gunakan 7, dan seterusnya. Nah, jika kita bagi 2, ya jadi hasilnya adalah 36. 72 dibagi 2 itu hasilnya 36. Nah, sekarang 36 ini kan masih bisa kita bagi 2. Oke, jadi 36 bagi 2 hasilnya adalah 18. Nah, 18 ini juga masih bisa dibagi. Kalau dibagi 2 masih bisa, hasilnya adalah 9. Nah, sekarang
9 apakah bisa dibagi 2? Nah, kan tidak, hasilnya kan koma, jadi tidak boleh hasilnya koma. Hasilnya itu harus bilangan bulat. Nah, karena tidak bisa 9 itu dibagi 2, maka pembaginya adalah bilangan prima yang lain, yaitu 3. Sehingga 9 bagi 3 itu hasilnya 3. Nah, jika sudah hasilnya ini ketemu bilangan prima, berarti stop ya. Kalau masih dia ada, misalkan hasilnya 4, berarti masih bisa 2,2, kayak gitu ya. Nah, jadi dari hasil pohon faktor ini yang kita ambil itu adalah ini, bilangan primanya 2, 2, 2, 3, 3 ya. Jadi ini kita ambil. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mencari 96. Caranya sama. Nah, bagi 2 dia hasilnya adalah 48. 48 bagi 2 itu hasilnya adalah 24. 24 bagi 2 hasilnya 12. 12 bagi 2 itu hasilnya adalah 6. Dan 6 bagi 2 hasilnya adalah ya 3. Jadi dari pohon faktor ini kita akan temukan 72 itu faktorisasi primanya adalah 2, 2, 2, 3, 3. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Sehingga jika kita jadikan bentuk pangkat, 2-nya ini kan ada sebanyak 3. Jadi 2 pangkat 3. 3 ini ada sebanyak 2, jadi 3 pangkat 2. Kalau 96 kita peroleh 2-nya ini ada 5 dan 3-nya ada 1. Berarti 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 1. Oke, jadi untuk menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima, jadi yang kalian gunakan itu adalah kalikan semua faktor prima dari bilangan-bilangan tersebut. Jika ada faktor prima yang sama, maka dipilih faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi kita pilih faktor prima dengan pangkat yang terbesar jika ada bilangan yang sama. Oke, kita lihat sekarang yang ini. Kan 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, 2 pangkat 5, dan 3 pangkat 1. Jadi jika dia ada bilangan prima yang sama, kita ambil yang pangkat terbesar, yaitu ini. Dari bilangan pokok 2, pangkat terbesarnya adalah 5. Dan dari bilangan pokok 3, pangkat terbesarnya adalah 2. Sehingga KPK-nya itu adalah 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 32 kali 9, yaitu 288. Nah, itu untuk menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima. Oke, itu selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi KPK itu bisa kalian temukan penyelesaiannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebagai contoh, Ucok mengikuti ekstra renang setiap 4 hari sekali, sedangkan Baba mengikuti ekstra renang setiap 7 hari sekali. Jika hari ini adalah tanggal 1 Agustus 2021 dan mereka mengikuti ekstra secara bersama-sama, tentukan pada tanggal berapa Ucok dan Babah akan bertemu kembali untuk yang kedua kalinya secara bersama-sama. Nah, jadi maksud soalnya ini adalah mereka sedang ekstra renang secara bersama-sama pada tanggal 1. Nah, jika pertemuan kedua, nah kita akan cari dia pertemuan kedua. Namun si Ucok 4 hari sekali dia renang, dan si Baba dia 7 hari sekali berenang. Nah, maka jika keesokan harinya kan nggak mungkin dia ketemu, karena si Ucok 4 hari, si Baba 7 hari. Nah, maka untuk menyelesaikan kasus ini kita bisa gunakan KPK ya. Nah,
maka kita cari KPK dari 4 dan 7. Nah, caranya kita cari KPK kelipatan dari 4 dan 7. Kelipatan 4, nah hasilnya ini, dan kelipatan 7 juga hasilnya ini. Kita cari bilangan yang sama. Oke, setelah kita cari, ternyata bilangan yang sama itu ini 28 ya. Nah, maka KPK dari 4 dan 7 itu adalah 28. Nah, sekarang pada tanggal berapa si Ucok dan si Baba ini akan bertemu kembali? Nah, jika dia bertemu pertama itu pada tanggal 1, nah maka tinggal kalian jumlahkan 1 tambah 28. Nanti lagi 28 harinya dia akan ketemu kembali secara bersama-sama. Nah, berarti dari tanggal 1 menuju 28 hari, maka tepat dia bertemu kembali untuk yang kedua kalinya adalah pada tanggal 29 Agustus 2021 ya. Nah, seperti itu contoh menyelesaikan masalah KPK dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya, jika tadi kita sudah membahas KPK, sekarang kita bahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, tidak jauh berbeda dengan KPK. Nah, jadi jika KPK itu menggunakan kelipatan, nah, sementara FPB ini yang digunakan adalah faktor. Jadi faktor itu adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Faktor persekutuan dari dua bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama dan terbesar. Nah, jadi jika di KPK itu kalian gunakan kelipatan, maka di faktor FPB ini kita gunakan faktor ya. Oke, untuk lebih jelasnya akan Bapak berikan contoh. Tentukan FPB dari 12 dan 15. Yang kedua, tentukan FPB dari 18 dan 24. Oke, cara mencari faktor. Nah, faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kenapa bisa demikian? Nah, jadi faktor itu adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, jadi bisa kalian gunakan ini. 1 kali 12 itu kan 12, 2 kali 6 12, 3 kali 4 12. Berarti semua bilangan ini akan habis dibagi oleh 12. Seperti itu. Atau bisa kalian gunakan perkalian yang menghasilkan 12. Perkalian yang menghasilkan 12 berarti kan 1 kali 12 12, 2 kali 6 12, 3 kali 4 12. Selain ini tidak ada lagi ya perkalian yang bisa menghasilkan 12. Kemudian kita cari faktor dari 15. Nah, jadi perkalian 15 itu hanya ada ini, 1 kali 15, 3 kali 5. Sisanya tidak ada lagi ya. Nah, maka faktor persekutuan dari dua bilangan adalah faktor-faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama dan terbesar. Jadi kita cari yang bernilai sama. Oke, faktornya yang bernilai sama dan terbesar. Berarti 1, 3. Berarti yang terbesar itu adalah 3 ya. Maka FPB dari 12 dan 15 itu adalah 3. Seperti itu cara menentukan FPB. Nah, untuk contoh yang kedua sama seperti contoh yang pertama, kita cari faktor dari 18 dan dari 24, serta kita cari bilangan yang sama dan terbesar. Ini 1 sama, 2 sama, 3 sama, dan 6 sama. Berarti yang paling terbesar itu adalah 6, sehingga FPB nya adalah 6. Seperti itu cara mencari FPB. Oke, selanjutnya menentukan FPB menggunakan faktorisasi prima. Ya, jadi jika di KPK itu kita semua bilangan primanya itu dikalikan dengan pangkat yang terbesar. Nah,
Kalau di EPB dia hanya bilangan prima yang sama saja, tapi kita pilih pangkatnya yang terkecil. Oke, sebagai contoh kita gunakan contoh yang tadi, kita cari juga dengan menggunakan pohon faktor. Oke, kita temukan seperti ini. Nah, ini ya, sama seperti tadi kita peroleh. Nah, kalau tadi di KPK yang digunakan itu adalah semua bilangan prima dengan jika ada bilangan yang sama, maka yang diambil itu adalah pangkat yang terbesar. Nah, sedangkan yang di EPB itu kebalikannya. Hanya saja yang di EPB itu yang diambil hanyalah bilangan yang sama saja. Jika nanti di sini ada kali 5, itu tidak perlu dikalikan. Tapi jika di KPK misalkan ada di sini kali 5, itu juga harus dikalikan 5-nya ya. Di pangkat yang terbesar kalikan dengan 5 lagi. Tuh. Jika di EPB dia tidak, hanya kita lihat bilangan yang sama saja namun pangkatnya yang terkecil. Nah, dari bilangan pokok yang 2, pangkat yang terkecil itu kan ini 2 pangkat 3. Dan yang di bilangan pokok 3, pangkat terkecil itu adalah yang pangkat 1. Sehingga EPB-nya itu 2 pangkat 3 kali 3. Hasilnya adalah 24. Nah, itu cara menentukan EPB menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor. Oke, selanjutnya menyelesaikan masalah EPB dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke contoh. Nah, dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, OSIS mendapatkan sumbangan 84 buku tulis, 35 bolpoin, dan 28 penggaris untuk hadiah lomba antar kelas. Setiap bungkus hadiah untuk pemenang lomba mempunyai isi yang sama banyak. Berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat dan berapa isi masing-masing untuk buku, bolpoin, dan penggaris dalam satu bungkusnya. Nah, jadi dari ini sumbangan yang diberikan. Nah, berapa bungkus yang bisa kita buat untuk dijadikan hadiah jika setiap bungkusnya harus memuat masing-masing buku tulis, bolpoin, dan penggaris itu sama banyak. Nah, jadi caranya itu adalah kita gunakan rumus EPB ya. Jika dia diminta berapa banyak isi dari hadiah itu dalam satu bungkusnya, nah jadi kita gunakan dia EPB. Kita cari faktor dari 84, 35, dan 28. Nah, jadi faktornya bisa kalian lihat seperti ini ya. Jadi perkalian 84 itu ada segini banyak. Nah, gunakan perkalian 35 itu kan hanya 1, 5, 7, dan 35. 1 kali 35 dan 5 kali 7. Nah, kemudian kita cari bilangan yang sama namun yang terbesar dari ketiga faktor ini. Ini 1 kan semuanya sama. Kemudian ada 7, sisanya tidak ada ya. Nah, jadi EPB-nya kita temukan 7. Ya, jadi EPB-nya adalah 7. Nah, sekarang yang kita cari pertama itu adalah berapa bungkus hadiah yang dapat dibuat dari jadi banyak bungkus yang dapat dibuat sebagai hadiah itu adalah 7 bungkus hadiah. Jadi kita gunakan EPB-nya ya, jadi banyak hadiah yang dapat dibuat adalah sebanyak 7 bungkus hadiah. Nah, lalu berapa isi masing-masing untuk buku, bolpoin, dan penggaris dalam satu bungkusnya? Jadi caranya adalah kalian bagi masing-masing ini dengan 7. Nah, jadi 84 bagi 7 itu adalah 12. Berarti buku jadi satu hadiah itu memuat 12 buku.
Kemudian untuk ballpoint, jadi 35 bagi 7 itu adalah 5 buah, dan untuk penggaris adalah 4 buah. Nah, jadi masing-masing ini kalian bagikan 7 untuk menemukan masing-masing isi dari buku pulpen dan penggaris itu dalam satu bungkusnya. Nah, jadi seperti itu contoh dalam menyelesaikan EPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berakhirnya materi ini ya, jadi berakhir pula pertemuan kita pada hari ini ya. Nah, jadi sekian materi yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan bilangan berpangkat serta KPK dan EPB. Nah, jadi bisa kalian pelajari materi ini di LKS dan juga buku paket sebagai penunjangnya ya. Nah, jika ada materi yang kalian tidak pahami atau kalian tidak mengerti, silahkan WA Bapak secara pribadi. Nanti akan Bapak jelaskan di mananya kalian tidak mengerti. Nah, dan untuk tugasnya nanti kalian kerjakan di kertas lampiran seperti biasa, isikan cara dan tulis juga soalnya ya. Nah, jadi ingat, yang Bapak nilai itu adalah proses pekerjaan kalian. Jadi bukan hasilnya saja, jadi prosesnya juga Bapak nilai ya. Nah, sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan nanti tinggal dikerjakan tugasnya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa kembali.